Sugeng siang, Sedaya Mawon. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Hari Murtistiarini dengan NIM 251334023. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan materi atau makalah saya yang saya angkat yang berjudul Pengelolaan Sampah Plastik sebagai Upaya Merawat Jogjaku. Itu latar belakang. Sampah plastik merupakan permasalahan yang semakin serius dari tahun ke tahun di Yogyakarta ini. Tingginya aktivitas masyarakat dan wisatawan menyebabkan meningkatnya penggunaan sampah plastik sekali pakai seperti botol air mineral, kemasan makanan, kantong belanja, dan sedotan. Hampir semua aktivitas harian menghasilkan sampah plastik. Tanpa kita sadari sendiri, kita juga menggunakan plastik dan membuat itu menjadi sampah plastik di kehidupan sehari-hari. Plastik adalah bahan yang sangat sulit diurai atau terurai. Proses penguraiannya itu bisa memakan waktu 50 hingga 500 tahun. Artinya tetap ada dan menumpuknya hingga beberapa generasi berikutnya. Jika tidak dikelola dengan baik, plastik pasti dapat mencemari tanah, sungai, air, dan bahkan masuk ke tubuh manusia. Membahas mengenai rumusan masalah. Dalam makalah ini terdapat 3 rumusan masalah atau masalah yang saya angkat itu ada 3 masalah utama. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi pengelolaan sampah plastik di Yogyakarta. Yang kedua, apa saja upaya pemerintah dan masyarakat dalam menanganinya. Yang ketiga yaitu pengelolaan sampah plastik dapat membantu merawat lingkungan Yogyakarta. Membahas mengenai pengertian sampah plastik. Sampah plastik adalah limbah yang berasal dari bahan polimer sintetis yang banyak digunakan karena sifatnya ringan, kuat, dan praktis. Namun, plastik sangat sulit terurai secara alami karena terdehidrasi. Plastik tidak benar-benar hilang, melainkan pecah menjadi potongan-potongan kecil yang disebut mikroplastik. Nah, mikroplastik ini dapat mencemari tanah, sungai. Kita akan membahas dampak plastik di Yogyakarta. Sampah plastik memiliki dampak yang cukup serius di Yogyakarta. Pertama, terjadi pencemaran sungai, terutama di Kali Code, Gajah Wong, dan Winongo. Banyak sampah plastik yang menyumbat aliran sungai dan merusak ekosistem air. Terutama itu tuh sampah sekali pakai atau sampah plastik. Nah, yang kedua yaitu sampah plastik menurunkan ekosistem kota. Di area wisata seperti Malioboro, alun-alun, dan lain sebagainya, sampah plastik sering terlihat dan bertebaran di daerah situ atau terutama saat jumlah wisatawan itu meningkat. Nah, itu sampah plastik akan bertebaran di mana-mana, di jalan atau di pinggir jalan, dan bisa aja di mana-mana. Hal ini tentu mengurangi kenyamanan dan citra pariwisata. Yang ketiga yaitu plastik merusak struktur tanah karena menghambat penyebaran air dan mengurangi kesuburan. Dan yang paling mengkhawatirkan yaitu mikroplastik bisa masuk ke tubuh manusia melalui makanan sehingga berpotensi mengurangi kesehatan. Pengelolaan sampah di Yogyakarta saat ini. Saat ini Yogyakarta menghasilkan ribuan ton sampah setiap hari dan sebagian besar diantaranya adalah sampah plastik, yaitu sampah plastik sekali pakai. Namun pengelolaan masih menghadapi beberapa kendala. Fasilitas pemilihan sampah di tingkat rumah tangga masih minim, banyak warga yang masih mencampur sampah organik dan anorganik. Tingkat kesadaran masyarakat terutama tentang prinsip 3R. Apa itu 3R? Aku kasih tahu lagi ya, 3R adalah reduce, reuse, and recycle. Juga belum merata. Selain itu, TPA Piungan yang menjadi tempat pembuangan akhir sering overload atau penuh sehingga membutuhkan penanganan khusus. Edukasi mengenai bahaya sampah plastik sebenarnya sudah dilakukan penanganan namun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Upaya pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa langkah penting. Pertama, melalui program Jogja Tanpa Plastik, pemerintah membatasi penggunaan kantong plastik di toko modern dan pusat pembelanjaan. Pasti teman-teman atau kalian semua juga pernah ke tempat pembelanjaan dan mereka akan menawarkan paper bag yang berbentuk seperti itu tidak sekali pakai, misalnya seperti tas gitu kan, itu tidak sekali pakai. Nah, yang kedua yaitu pemerintah memperkuat fasilitas bank sampah induk, gemah
Ripah menjadi salah satu pusat pengolahan sampah plastik yang mencakup dan cukup besar di Yogyakarta. Yang ketiga yaitu pemerintah aktif melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, kampus, dan masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan komunitas dalam kegiatan bersih sungai dan kampanye lingkungan agar masyarakat lebih peduli akan hal sampah plastik itu. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam peran masyarakat. Nah, peran masyarakat ini sangat penting atau paling penting dalam mengurangi sampah plastik. Hal-hal kecil seperti mengurangi sampah penggunaan plastik sekali pakai, membawa tas belanja sendiri, menggunakan tumbler saat kemana-mana, dan memisahkan sampah dari rumah dapat membantu mengurangi beban sampah kota. Warga juga dapat menabung sampah di bank sampah seperti ikut serta dalam kegiatan bersih lingkungan dan kerja bakti. Jika masih ada masyarakat yang berperan aktif, maka jumlah sampah plastik yang berakhir di TPA akan mengurangi penurunan yang signifikan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa sampah plastik adalah masalah serius di Yogyakarta yang memerlukan kerjasama dari semua pihak. Pemerintah telah melakukan berbagai program, namun keberhasilan itu juga diperoleh dari masyarakat. Pengelolaan sampah yang plastik yang tetap bergantung kepada peran masyarakat dan komunitas. Nah, berarti pemerintah itu menyediakan program, namun masyarakat juga harus turun adil atau ikut berpartisipasi dalam dalam menanggulangi masalah tersebut. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.